Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Tidak bisa menahan nih, pengen ngebahas tentang pencapaian Inter tahun ini. Eh, Penunjukan Antonio Conte oleh pemilik Inter yang baru sebenarnya dari awal memberikan secercah harapan yang kuat bahwa Inter akan kembali menemui masa-masa kejayaan setelah pasca triple winners. Hal ini ditandai dengan mendatangkan beberapa pemain yang sesuai dengan keinginan Conte, dalam tanda kutip keinginan Conte untuk sementara. Meskipun pada awalnya saya tidak yakin bahwa pemain-pemain yang datang itu adalah yang sesuai benar-benar dengan keinginan Conte, tapi at least paling tidak manajemen sudah menunjukkan bukti dukungannya dengan memberikan pemain-pemain yang sesuai dengan pakem permainan Antonio Conte, yaitu 352. Sebenarnya di awal-awal saya juga tidak terlalu yakin bahwa 352 itu akan sukses. Kenapa? Karena sejak era Marco Tardelli, Parsolo Lippi dulu waktu itu pindah dari Jupe ke Inter dengan membawa pakem 352, 3412 itu amburadul. Karena pemain-pemain pada saat itu memang pemain-pemain dalam tanda kutip mediocre yang tidak terlalu paham atau sesuai dengan strategi yang dikembangkan oleh Lippi pada waktu itu. Nah, kejadian sekarang juga banyak pemain di Inter yang pakem permainannya itu adalah 4-4-2, sehingga tentu saja tidak cocok ya dengan permainan yang diterapkan oleh Antonio Conte. Ini permasalahan utama. Dibelinya beberapa pemain sayap seperti Biragi, Young dan lain-lain itu menunjukkan bahwa tidak mudah pemain bisa beradaptasi dengan pola 352. Kadang ada pemain yang hebat menyerang tapi tidak tidak memiliki kemampuan bertahan yang baik. Sehingga kita bisa lihat di awal-awal musim betapa amburadulnya pasca cederanya Stefano Sensi. Itu ini bukan salah pelatih, ini memang pemain yang tidak cocok. Ingat pada masa Lippi juga pada waktu itu. Kemudian manajemen menggantinya dengan Marco Tardelli. Marco Tardelli juga mewarisi, karena caretaker pada waktu itu, mewarisi pemain yang ada pada masa Lippi yang ya hasilnya pembantaian. Yang masih ingat dikalahkan AC Milan dengan skor 7. Itu saya sangat masih ingat sekali pada waktu itu. Pakem 3 back itu kemudian dirubah kembali dengan mengangkat pada waktu itu Alberto Zaccheroni, masih dengan pola 3 back, dan hasilnya juga sama, tidak maksimal. Dan pada akhirnya datanglah seorang Hector Raul Cooper, seorang tactician asal Argentina yang pada waktu itu sukses mengantarkan LC, julukan Valencia itu, ke final Liga Champion pada waktu itu, yang pada saat itu dijuluki Mr. Runner Up. Kenapa bisa begitu? Ya karena prestasi tertingginya pada waktu itu runner up, dan luar biasa. Pada waktu itu semua pemain sesuai dengan strategi yang dikembangkan Cooper, dan Inter paling tidak mampu bersaing di papan atas hingga pekan terakhir, meskipun pada waktu itu harus berhenti di 3 besar dan kalah menyakitkan dari Lazio. Pola 4 back sejajar ini memang mudah dipahami oleh pemain daripada 3 back sejajar yang membutuhkan power yang kuat, speed yang kuat. Makanya sekarang Skriniar tidak masuk di program atau proyek Conte. Katanya mau ditukar sama salah satu pemain Hotspur, yaitu Ndombele. Ya, karena tidak semua pemain mampu dengan pola 3 back ini. Yang saya khawatirkan, Conte di musim kedua tidak mendapatkan pemain yang dia inginkan, sehingga
sekali gagal 352 ini akan sangat berdampak jatuh kepada Inter Milan sendiri. Sejauh ini pola 352 sudah dipahami oleh pemain, hanya saja tinggal mencari pemain yang selevel ya. Dalam arti selevel ini karena pemain yang dibutuhkan itu banyak kalau mau bersaing di papan atas dalam perburuan juara, tidak hanya sekedar 11 pemain. 22 pemain ini yang nanti akan mengisi slot cadangan Inter mesti juga paham dengan taktik-taktik yang diinginkan Conte. Makanya keluar nama-nama Fernandes dan lain-lain. Balik lagi, apakah yakin Conte ini mampu? Ya, mampu, bakal mampu membawa Inter ke kejayaan lagi seperti 10 tahun sebelumnya jika manajemen mampu memberikan pemain-pemain yang sesuai dengan keinginan Conte, keinginan secara strategi dan keinginan secara nama. Dan manajemen itu tidak boleh lagi membawa kehendak sendiri gitu, dengan mendatangkan Lionel Messi misal, sementara Conte tidak menginginkan, itu akan jadi blunder, akan menjadi perekrutan yang sangat buruk sekali. Kenapa? Karena yang terjadi akan ada perpecahan kembali. Yang terjadi di Barcelona bukan tidak juara itu bukan semata-mata karena pemain-pemain Barcelona jelek, karena ada keretakan di sana, di mana Messi sentris itu sangat kuat di sana. Dan sebaik-baiknya tim adalah tim yang tidak tergantung sama seorang pemain, tetapi mereka bareng bekerja sama membuat sebuah kelompok kokoh dalam sebuah taktik yang dipimpin oleh sang manajer. Dan tentu saja Inter sudah di jalur yang benar, jadi jangan sampai Internazionale kembali terpuruk hanya gara-gara egosentris dari manajemen yang ingin mendatangkan nama besar sementara pelatih tidak menginginkan. Jadi musim depan, musim sekarang sudah sangat bagus. Inter paling sedikit kalah di Serie A, kebobolan pun paling sedikit. Kemudian kekalahan sedikit, poin juga hanya terpaut 1 angka dari Juve, ditambah lagi Juve berganti pelatih yang pelatihnya juga belum berpengalaman, Andrea Pirlo. Bahkan untuk sekelas Primavera pun Pirlo belum pernah melatih. Ini akan jadi tantangan besar bagi Pirlo, tapi secara langsung adalah keuntungan bagi Inter karena Inter sudah membangun fondasi sejak musim ini, sementara Pirlo harus membangun ulang tim. Kesempatan bagi Inter untuk Scudetto terbuka lebar, asal dukungan manajemen harus penuh kepada Conte, sehingga Conte tidak lagi banyak curhat negatif tentang manajemen di media sosial. Luar biasa, sebagai Interisti saya sangat bahagia melihat performa Inter musim ini, layak mendapatkan trofi Liga Eropa meskipun perjalanan baru sampai semifinal. Semifinal nanti Inter akan melawan Shakhtar Donetsk. Kemudian nanti akan melawan antara Manchester United dan Sevilla, dan saya prediksi Sevilla yang akan datang ke final bersama Inter, dan Inter mungkin akan bisa juara jika ada faktor keberuntungan ya, karena dalam sepak bola tidak cukup hanya pemain, pelatih, tapi ada faktor yang disebut dengan luck. Untuk review pertandingan antara Inter Milan lawan Shakhtar Donetsk nanti juga saya akan upload. Ini video semata-mata teman ngobrol aja karena tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Semoga yang nonton suka, dan kalau mau sharing tentang pengetahuan sepak bola dan lain-lain boleh juga komen nanti di bawah, dan saya juga akan terus mengupload sebagai album kenangan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.